Kementerian Agama menyatakan kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini mencapai suhu tertinggi, yakni 46 derajat Celcius dan suhu terendah 35 derajat Celcius. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menjelaskan kondisi cuaca di Arab Saudi mencapai 46 derajat Celcius, namun terasa lebih panas seperti suhu 47 derajat Celcius pada siang hari. Sementara suhu terendah 35 derajat Celcius pada dini hari. Ahmad Fauzin mengimbau para jemaah agar selama menjalankan ibadah haji dengan kondisi cuaca yang panas, tidak menunggu haus untuk minum dan tidak minum air dingin. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan bahwa suhu tertinggi 46 derajat Celcius dan suhu terendah 35 derajat Celcius. Kami selalu menghimbau kepada jemaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum, menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu, serta istirahat yang cukup. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak Ahmad Fauzin menyarankan agar para jemaah calon haji memperhatikan asupan makanan yang bernutrisi selama menjalani ibadah haji pada saat musim panas di Arab Saudi. Saudara, Kementerian Agama mengimbau kepada calon jamaah haji Indonesia untuk tetap memakai masker ketika berkumpul di luar ruangan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengimbau calon jamaah haji Indonesia untuk tetap mengenakan masker ketika berkumpul di luar ruangan, terutama ketika berada di masjid, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, demi mencegah penyebaran COVID-19. Ahmad Fauzin juga mengimbau seluruh petugas untuk selalu mengingatkan para jamaah calon haji untuk saling mengingatkan satu sama lain guna menjaga kesehatan bersama. Selain itu, kami perlu sampaikan agar jemaah tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kepada seluruh petugas untuk selalu mengingatkan kepada jemaah. Begitu juga jemaah saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain demi kesehatan bersama. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak Ahmad Fauzin menjelaskan, jamaah calon haji yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci mencapai 39.914 orang. Selain itu, 8 kloter dari 7 embarkasi diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini. Sebanyak 163 calon jemaah haji asal kota Yogyakarta batal berangkat ke Tanah Suci karena terkendala oleh batasan usia 65 tahun. Mereka digantikan dengan jemaah yang berusia di bawah 65 tahun. Tahun 2020, kota Yogyakarta seharusnya memberangkatkan sekitar 350 jamaah calon haji ke Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Namun tahun 2022, kota Gudeg itu hanya memberangkatkan 156 calon jamaah haji. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Nur Abadi mengatakan, sebanyak 163 calon jamaah haji asal kota Yogyakarta batal berangkat ke Tanah Suci karena terkendala oleh batasan usia 65 tahun per tanggal 8 Juli 2022 oleh pemerintah Arab Saudi. Mereka digantikan dengan jamaah berusia di bawah 65 tahun sesuai urutan dan telah memenuhi persyaratan. Dari 156 calon jamaah haji yang berangkat, 95 diantaranya adalah jamaah perempuan dan 61 jamaah laki-laki. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 20 SOC dan dilepas oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuryadi Jaya, di Balai Kota Yogyakarta untuk diberangkatkan menuju asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya, mereka diterbangkan menuju Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi, 17 Juni 2022 dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan seluruh calon jamaah haji Kota Yogyakarta bebas COVID-19. Kepastian ini didapatkan setelah hasil tes usap PCR para tamu Allah itu negatif oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Calon jamaah haji Kota Yogyakarta tertua berumur 64 tahun atas nama Darmiati Dalio Tirjo Utomo, warga Bausasran.
Sedangkan jamaah calon haji termuda adalah Ageng Pangastuti, berumur 20 tahun, warga Terban. Ini sebenarnya gantiin kursi almarhum bapak saya yang meninggal pada tahun 2020 lalu. Bapak itu putranya ada 4, saya kebetulan anak ketiga. Kenapa bukan kakak saya yang pertama? Soalnya dia kebetulan kuliah di luar. Kalau yang kedua kebetulan ini kan harusnya berangkat tahun lalu, tapi tahun lalu itu kakak saya pas lagi ngerjain skripsi, makanya diserahkannya ke saya seperti itu. Tapi ternyata berangkatnya tahun ini, tapi kan sudah terlanjur saya, jadi di saya porsinya. Jamaah calon haji Kota Yogyakarta dijadwalkan tiba kembali di tanah air melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli 2022 malam hari waktu Indonesia Barat dan tiba di Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2022 dini hari. Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Saudara, jemaah calon haji Indonesia diminta untuk selalu patuh dan taat dengan peraturan-peraturan yang ada di penginapan di Arab Saudi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasubdit Bina Petugas Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Sufianto, mengingatkan kepada para jemaah calon haji agar selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan penginapan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, banjir di dalam kamar akibat kerusakan alat pemadam kebakaran, dan keruntuhan dinding kamar. Sufianto mengatakan hal-hal tersebut pernah terjadi akibat calon jemaah haji tidak patuh akan aturan penginapan seperti menjemur pakaian dan memasak nasi di dalam kamar. Berikutnya yang memberikan di hotel ada tidak merokok di dalam hotel. Memang ini sangat dilarang untuk tidak terganggunya jamaah lainnya. Karena kita tahu tidak semua jamaah merokok juga. Ya kalau dia merokok ya hargai yang tidak merokok gitu ya. Dan juga ini kalau jamaah merokok mengganggu alarm yang ada di dalam hotel atau di kamar. Karena kalau kebanyakan asap itu berbunyi alarmnya, sebenarnya akan menyala. Ini terjadi 2015, kebanyakan asap di situ, apa itu rokok, apa itu masak, itu sinyal alarm itu berbunyi dan mengeluarkan air sprinkelnya. Kasubdit Bina Petugas Haji DJPHU Sufianto juga mengimbau agar jemaah calon haji bisa menjemur pakaian dan memasak di tempat yang telah disediakan. Yosef Agung, TVRI melaporkan. Saudara, keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah hampir selesai. Kloter terakhir gelombang 1 dijadwalkan akan mendarat di Madinah pada 19 Juni 2022 dini hari. Sampai saat ini, sekitar 40.000 jemaah Indonesia sudah tiba di Madinah. Sedangkan jemaah haji yang bergerak dari Madinah ke Mekah sekitar 12.000 jemaah. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Arsad Hidayat, usai rapat evaluasi di Madinah Jumat malam waktu Arab Saudi mengatakan, secara umum kedatangan gelombang 1 jamaah haji Indonesia sangat bagus dan baik. Jika ada keluhan, petugas PPIH segera mengatasinya. PPIH juga menyiapkan seluruh layanan saat semua jamaah 100.051 jamaah haji Indonesia berada di Mekah pada 4 Juli 2022. Kalaupun ada komplain, saya kira komplain itu tidak terlalu menonjol dan karena apa? Petugas dengan sigap langsung melakukan upaya-upaya penyelesaian terhadap masalah yang terjadi ya. Kemudian untuk persiapan untuk kumpulnya jamaah di kota Mekah, saya kira kita juga sudah siapkan ya, termasuk kita salah satunya bagaimana mempersiapkan untuk nanti skema pelayanan ketika di Armusna ya. Insya Allah kita akan mungkin rilis ya nanti pada saatnya setelah kita lakukan pertemuan terkait dengan persiapan Armusna. PPIH Arab Saudi mendapat penambahan 200 petugas untuk meningkatkan pelayanan. Sebelumnya, jumlah petugas PPIH Arab Saudi hanya 1.901 petugas. Petugas haji tambahan akan diperbanyak di daerah kerja Makkah karena Mekah layanannya paling kompleks. Jemaah dari seluruh Indonesia akan berkumpul. Dari Mekah, Al-Mukarramah, Indra Alfian melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan
لك